Pasuruan merupakan kota yang dikenal sebagai kota santri. Di kota ini pula, berbagai wahana wisata mulai bermunculan. Pada petualanganku kali ini, aku pergi ke Duta Wisata Kurma yang terdapat di daerah Sukorejo, Pasuruan. Menjadi wahana petik kurma pertama di Indonesia membuatku penasaran untuk mengolah buah kurma. Menanam pohon kurma hingga berbuah bukanlah perkara gampang. Untuk itu, aku ingin mengetahui bagaimana cara menanam kurma terlebih dahulu. Pak, pasirnya Pak. Ya, Tandul. Lubang yang telah digali ditaburi pasir terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup untuk menanam kurma, barulah tanaman kurma yang ada di dalam pot dipindahkan ke tanah yang tadi digali. Habis Pak? Ayo ambil pohon dul. Yang di sana itu Pak? Ya. Oh, yuk. Ini Mas. Ya. Tanaman kurma yang ada di sini tidak hanya kurma lokal, melainkan juga kurma asli Thailand yang diterbangkan langsung dari negeri Gajah Putih itu. Cukup berat mengangkat tanaman yang biasanya diidentikan dengan negara Arab itu. Minggir saya, minggir. Hop. Ya, cabut. Agar bisa tumbuh, plastik yang menempel pada kurma pun haruslah dibuang, agar akar dapat berkembang dan kurma dapat tumbuh dengan baik. Barulah setelah itu, pupuk ditaburkan di sekeliling akar kurma. Ayo terus. Pak, Apa? ada kurmanya yang udah matang belum ya Pak ya? Oh ya ada tuh, sana dul. Wah, lapar ya Pak. Ya, ayo. Dari tadi angkat-angkat terus. Ya. Saya mau masak Pak buat makan. Ya, ayo. Boleh nggak Pak? Iya boleh. Beneran nih loh? Iya benar. Ayo. Dah, terus dah ya. Iya. Mau tak masakin dah. Engko makan bareng. Ya. Karena merasa lapar, aku pun mencari kurma yang sudah matang. Berbeda dengan kurma yang telah dijual di pasaran. Rupanya, kurma yang sudah matang tidaklah berwarna coklat kehitaman, melainkan berwarna kuning. Kurma yang terasa manis yang sudah dipasarkan merupakan kurma yang telah melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Kurma yang telah matang dari pohon hanyalah berwarna kuning ketika matang. Rasa buahnya juga tidak manis seutuhnya, melainkan terdapat rasa sepet yang mendominasi ketimbang rasa manisnya. Berbeda sekali dari rasa kurma yang telah melalui proses fermentasi. Kali ini, aku akan mengolah kurma matang ini untuk dijadikan makanan berat sebagai pendamping nasi. Agar lebih bersih, buah kurma pun kucuci terlebih dahulu. Dan agar mudah untuk dikonsumsi, buah kurma kubelah menjadi 2 bagian. Ternyata, biji yang terdapat di buah kurma ini tidaklah besar, sehingga tidak perlu membuang biji kurmanya. Kurma merupakan makanan khas Timur Tengah yang memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi, yaitu 66,78 gram per 100 gram. Tak hanya itu, kurma juga merupakan sumber energi yang baik untuk tubuh. 100 gram buah kurma mampu memenuhi kebutuhan energi harian hingga 12-15%. Karenanya, buah kurma baik untuk dikonsumsi saat berbuka puasa, karena dapat meningkatkan energi dengan cepat. Untuk pembuatan sayur kurma, dibutuhkan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, tomat, jahe, daun jeruk, dan juga kemiri. Semua bahan tersebut diulek hingga halus. Tak lupa ditambahkan penyedap rasa seperti gula dan juga garam. Agar makanan lebih gurih, Mbak Endang menyiapkan santan. Santan yang dibuat dari kelapa parut asli akan membuat masakan terasa lebih segar. Mbak, ini Mbak kurmanya udah saya belah-belah Mbak. Apa yang bisa saya bantu lagi? Nah Dul, kamu kan pintar masak. Ini bumbunya. Ini ada santannya. Jadi saya masak? Iya, iyalah. Cak Huri membantuku membuat api untuk memasak. Pak Huri, udah tinggal aja biar saya yang masak. Jangan lagi dul. Oh, iya Pak. Bumbu dapur yang sudah dihaluskan dimasak terlebih dahulu di penggorengan. Setelahnya, barulah buah kurma ditambahkan ke wajan.
Setelah kurma dan bumbu dirasa sudah tercampur, kuah santan pun ditambahkan. Agar makanan lebih bervariasi, aku menambahkan kikil dan juga irisan besar cabai merah. Tak lupa, aku menambahkan bumbu khas Jawa Timur, yaitu bumbu petis. Bumbu petis merupakan hasil dari sisa perebusan udang yang ditambahkan dengan gula merah dan diaduk hingga kental dan berwarna kehitaman. Rasa petis cenderung manis dan sedikit asin. Semua bumbu ini dimasak hingga kikil dan juga kurma menjadi lebih lunak. Dengan begini, sayur kurma khas Jawa Timur pun siap untuk disajikan. Tak banyak yang tahu bahwa rasa asli kurma yang belum melalui proses fermentasi adalah manis dominan sepet. Namun, dengan diolah menjadi sayur seperti ini, rasa kurma pun menjadi bervariasi. Rasa manis dari bumbu petis dan juga tekstur kurma yang empuk membuat makanan ini menjadi lebih enak. Di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Desa Songgon, Banyuwangi, terdapat buah yang kini jarang dijumpai. Buah tersebut adalah resah yang sering juga disebut dengan resah oleh warga sekitar. Resah dapat ditemui di pangkal batang dan bergerombol. Permisi Pak. Itu endel. Pak, di sini yang ada pohon resahnya sebelah mana Pak? Oh, pohon resah itu saya duduk nih. Oh ini pohonnya Pak? Iya ini pohonnya. Lagi buah banyak lagi? Iya lagi buah banyak ini. Pak, minta buahnya ya Pak ya? Monggo silahkan. Mau buat iwel-iwel Pak? Oh iya iya. Bersama Bapak Beni, salah satu warga desa Seragi, aku memetik buah resah ini di kebun. Biasanya, anak-anaklah yang gemar memakan buah ini untuk cemilan saat mereka bermain. Tanaman ini merupakan tanaman liar yang terdapat di hutan-hutan yang lembab dan kaya akan humus. Walaupun lebih mirip dengan buah, namun resah masuk dalam suku Jai-Jayan. Sudah banyak Pak. Pak, udah ya Pak ya? Makasih ya Pak ya. Makasih Ndul. Iya sama-sama. Mbak, rasanya segini cukup Mbak? Oh cukup Ndul, onjak ono dhisik. Oh ya Pak. Bagian yang dapat dimakan adalah bagian dalam buah resah. Ketika dikupas, wangi khas buah resah pun tercium. Isi buahnya kecil, mirip dengan biji selasi. Pada petualanganku kali ini, aku akan mengolahnya menjadi kudapan tradisional khas Banyuwangi, yaitu iwel-iwel. Di Tiongkok, buah resah dijadikan sebagai bahan campuran obat. Resah juga dijadikan sebagai pengganti kapulaga yang merupakan salah satu campuran jamu tradisional. Selagi aku memisahkan kulit dan buahnya, Mbak Min dan Mbak Eva menyiapkan bahan untuk dicampur adonan iwel-iwel. Iwel-iwel adalah jajanan tradisional yang disajikan ketika terdapat perayaan kelahiran, perayaan 7 hari kelahiran bayi atau yang kerap disebut sepasaran, maupun acara selapanan, yaitu peringatan kelahiran 36 hari. Iwel-iwel haruslah ada pada perayaan tersebut, karena dipercaya dapat membuat anak berbakti pada orang tuanya. Iwel-iwel terbuat dari kelapa parut yang diisi dengan irisan tipis gula merah yang nantinya akan hancur saat dikukus. Mbak, ini Mbak rasanya udah dikupas Mbak. Oh ya wes kayak gini. Jupuk tepung sing dimboknya ndek mburi, Oh ya. ya Mbak. Perlu campuran tepung untuk membuat iwel-iwel ini. Mbak, ini Mbak tepungnya Mbak. Oh iya Ndul, kayak gini. Sidik-sidik aja. Sebagai kreasi, biasanya iwel-iwel diberi tambahan biji mutiara yang berwarna merah muda ataupun biji selasi.
Tapi kali ini, biji mutiara dan biji selasih akan aku ganti dengan buah resah. Buah resah dicampurkan dengan tepung dan juga parutan kelapa, lalu diuleni hingga menjadi adonan. Tak lupa ditambahkan pula sedikit garam sebagai perisa makanan. Iwel-iwel adalah jajanan pasar yang dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang dibentuk kerucut terlebih dahulu, barulah diisi dengan adonan iwel-iwel. Sebagai isian, irisan gula merah juga ditambahkan ke dalamnya. Makanan yang dibungkus daun pisang akan menimbulkan aroma yang khas. Daun pisang juga mengandung antioksidan polifenol yang dapat mengurangi resiko sakit jantung dan kanker. Dol, Ya, Mbak. ini kukusan Dol. Oh, ya, Mbak. Setelah seluruh adonan sudah dimasukkan ke dalam daun pisang, barulah adonan siap untuk dikukus. Waktu untuk pengukusan kurang lebih 20 menit hingga adonan matang dan juga menjadi lengket. Iwel-iwel pun siap disantap. Warna kuning pada resah menambah daya tarik jajanan iwel-iwel. Rasa manis karena gula merah bercampur dengan asam yang terdapat pada buah resah melengkapi variasi rasa dari olahan iwel-iwel ini.